Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi jalla dzikruh wa salatuhu ala kanzil ula kamala wa salamuhu ala khairil wara jamala Muhammadan wa ala alihi wa sahbihil kiram. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Yang saya muliakan Dr. Kiai Haji Husnul Hakim, yang saya hormati Bapak Haji Maryadi Nur Amali, yang saya hormati para kiai, para ibu nyai, wali santri, hamalatul Quran yang berbahagia. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah. Pada pagi hari ini Allah senantiasa memberikan anugerah berupa hamalatul Quran yang bertujuan menindaklanjuti cita-cita luhur Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, yaitu terciptanya pribadi muslim insan kamil hamilil Quran lafdhon wa ma'nan wa amalan. Sholawat salam semoga tersampaikan kepada Hadratur Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita beriman dan mengikuti apa yang telah terbukukan dalam kitabullah Al-Quran dan sunnah nabawiyah yang diterjemahkan oleh para ulama kiai di berbagai disiplin ilmu. Hadirin yang kami muliakan, para wali santri yang dijaga Allah Subhanahu wa ta'ala, karunia Allah yang tak terhingga menyelimuti hamalatul Quran yang berjalan dengan serta-merta, belas kasih Allah hingga pada saat ini dengan tahap menuju tahap berikut yang kita saksikan dan kita dapatkan pada masa-masa sampai pada kali ini. Kini dinamika berbagai pola pikir dengan satu dasar tahfidzul Quran untuk memenuhi kelengkapan yang berpredikat hamilul Quran. Romantika perjuangan di bidang istiharul Quran dengan kurikulum riyadhah hasil didikan para kiai yang teguh akidah, istiqomah ibadah dengan spesifikasi Nahdlatul Ulama, tanpa struktur dan tanpa pertanyaan dalil ndaki-ndaki secara detail. Ketika kita mengamati dan mencermati perilaku masing-masing kiai kampung, pertama yang kita lihat tentram jiwanya, 2 sehat badannya, 3 kuat fisiknya, 4 barokah usianya, 5 beneh keluarganya. Kami bertanya pada diri sendiri sambil mengamati pergerakan masyarakat terkini yang sok mempertanyakan status dalil dengan suka debat kusir, dengan dalih modernisasi, relevansi yang semakin dekadensi. Kami menghimpun pitutur kiai tanpa pamrih, melainkan abdi diri dengan hati suci antara lain. Pertama, ngeramut pepundian para wali kiai, noto balung melungsung, 3 patung pitung langsung usung, 4 nguculi bundelan kang nyerimpeti dalan,
5 madangno kan kinabekten tumuju kanten kinanten. Hadirin yang saya muliakan, ketika saya masih usia kanak-kanak, di sini tempat orang berkerumun, berjagong lompong, rembug gabuk, jagongan nganggur tanpa ujung pangkalnya. Adapun pembahasan sebagai berikut, kene iki jange dadi kutha. Alhamdulillah ternyata. 2 kene iki pantese pondok krana jujukane kiai-kiai. Kiai-kiai dari Tebu Ireng biasanya kalau mau ngisi pengajian mampir di musola Baitul Muttaqin. Sehingga doa-doa kiai-kiai itu banyak diamini oleh para jamaah waktu itu. Dinamika dan romantika Hamalatul Quran banyak diminati para santri dan kiai yang bermula berdasar mukjizat Qurani yang kebanyakan masing-masing bermaksud agar barokah. Oleh sebab itu para kiai mencurahkan buah pikir agar cita-cita luhur Kiai Haji Hasyim Asy'ari terwujud dengan aman. Pada era pandemi COVID-19, Hamalatul Quran tetap berwiyata bakti sesuai jati diri, mandiri tanpa interupsi. Kami menyaksikan Pondok Tebu Ireng sejak berdiri hingga kini tetap eksis, istiqomah tanpa kunjung padam. Di sini kami mencermati kebijakan Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan mengikutinya sebatas yang bisa. Antara lain, sifat pondok pesantren terbuka dengan etika, harta benda dari Tuhan kepada Tuhan, harta benda dari hasil kerja untuk keluarga. Pakem pakulinan ditulis dalam manuskrip jadi pedoman dengan mendidik santri kepercayaan untuk sambung sinambung serta menjelaskan sebab akibat dan fungsi efek. Menyampaikan pepatah, menyampaikan wejangan yang dimulai dari diri sendiri, yaitu manih taja fahuwa yahtakir. Siapa yang butuh maka dia yang menunduk, sing butuh ngasor. Suatu ketika dalam cerita, Yai Hasyim ini habis bepergian, ternyata sapinya ini kehabisan pakan suket. Dia datang sendiri ke tukang ngarit yang namanya, ingat saya itu Pak Bejo. Kemudian ada masyarakat yang tahu, rame-rame membawakan, rame-rame ngewangi, rame-rame. Katanya, Yai pun boten usah kula mawon trimo beres. Apa kata Yai Hasyim? Sing butuh yo ngasor, aku iki butuh suket, aku butuh makani sapiku. Yo aku sing kerja, yo aku sing ngelaksanakno ngoten. F. Menugaskan santri untuk belajar ke pondok lain dengan fasilitas seperti keluarga sendiri. Santri-santri kepercayaan yang disiapkan sebagai penguat yang menjalankan program difasilitasi seperti layaknya putra sendiri oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. G. Menjalankan KBM tanpa kenal takut intimidasi pemerintah Belanda. Apapun kondisinya, Yai Hasyim ini tetap menjalankan kurikulum selayaknya. Maka oleh karena itu, hal-hal yang digunakan kurikulum Belanda, kurikulum Tebu Ireng, diambil celah-celah kelemahannya. Ketika lagu Indonesia Raya ini di ultimatum oleh Belanda bahwa
lagu Indonesia Raya tidak boleh digunakan upacara, tidak boleh dinyanyikan. Yang nyanyi lagu Indonesia Raya ditangkepi oleh Belanda. Maka oleh putra Hadratus Syekh Kiai Haji Karim Hasim, lagu Indonesia Raya diterjemahkan ke dalam bahasa Arab pada waktu itu. Kemudian ketika pergerakan 10 November pecah perang di Surabaya, pasukan sekutu mengalami stagnan, kalah, dan akhirnya Belanda menghentikan agresinya. Kita terkecoh menganggap bahwa itu sudah aman, maka tentara TKR masih disiapkan jaga di front Surabaya dan Wonocolo. Pasukan dari santri, guru-guru semua kembali ke pondok melaksanakan KBM seperti biasa. Akan tetapi ketika pada waktu itu Belanda mata-matanya menyampaikan celah yang aman untuk melangsungkan serangan fajar. Maka pada tanggal 17 Ramadan pada waktu itu hari Jumat Wage, Belanda melancarkan serangan dengan menghujani mortir dan rudal. Akhirnya front perbatasan jebol, Belanda sampai ke Singosari. Yang arah barat Belanda sampai ke Njrebeng dan masuk Somombito. Akhirnya Jenderal Sudirman menyampaikan hal seperti itu tadi. Yai Hasim spontan kaget memegang kepalanya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Yai Hasim spontan kapundut. Para hadirin yang saya muliakan, begitu gigih Pondok Tebu Ireng Yai Hasim menjalankan KBM untuk memperjuangkan betapa pentingnya pendidikan yang ada di pesantren. Kiai Hasyim Asy'ari ketika Belanda sibuk menghadapi orang Jombang, Belanda memerintahkan namanya pasukan Gajah Merah. Pasukan yang sangat bengis, sangat kejam, tidak segan-segan bila ada orang melanggar ketentuan langsung dieksekusi, ditembak di tempat. Maka Yai Hasyim menganjurkan hendaknya masyarakat puasa ngerowot, puasa yang tanpa memakan ikan yang bernyawa alias makan daun-daunan. Apa yang diwirid, apapun wiritannya, yaitu Al-Quran yang ditutup dengan hizib nasor. Semua masyarakat diperintahkan untuk mewiridkan hizib nasor. Apakah yang terjadi? Pasukan Gajah Merah yang semakin kejam di dalam intimidasi warga Indonesia, maka dia berhadapan dengan Israel di bawah pohon asem, di bawah pohon beringin. Mereka dengan menenteng senjata akan tetapi tanpa nyawa. Oleh sebab itu perlu kita ketahui bersama, Hamalatul Quran adalah bagian dari ejawentah yang diprogramkan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari yang bermula dengan nama Madrasah Huffadil Quran yang diasuh oleh Al-Maghfurlah Kiai Haji Idris Kamali, yaitu menantu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Akan tetapi karena kondisi negara yang belum ada jaminan aman, maka hal itu berjalan kurang efektif. Kemudian dilanjutkan pada tahun 1971
para kiai bermusyawarah di bawah pohon pisang, yaitu Kiai Haji Yusuf Hasim, Kiai Haji Adlan Ali, Kiai Sansuri Badawi, Kiai Subari, Kiai Mansur Anwar, Kiai Badrus Soleh, Kiai Mas Dain, Kiai Mas Dawam, dan Kiai Khalil Sokopuro memutuskan pada tanggal 30 Desember bulan Syawal, tanggal 15 Syawal didirikanlah yang bernama Madrasatul Quran dengan mewujudkan cita-cita luhur Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, terwujudnya insan kamil hamilil Quran lafgon wa maknan wa amalan. Kurikulum utama yang dilaksanakan oleh Madrasatul Quran pada waktu itu yang terutama adalah yang bernama sholat roti. Kini sholat roti kita jadikan pakem kurikulum wajib, yaitu tahajud menggunakan makro setengah juz khatam setiap 2 bulan. Hadirin yang kami muliakan, oleh sebab itu perlu diketahui bersama, dijaga, dikembangkan secara profesional dan proporsional antara lain kurikulum Hamalatul Quran. Kurikulum baku adalah tahajud dengan makro tartib mualah sampai dengan khatam, duha makro tartib mualah sampai dengan khatam, juga muraqabah 5 juz khatam di setiap hari Kamis. Sarana prasarana Hamalatul Quran digunakan ala kadarnya karena kondisi yang terpaksa, maka KBM harus terlaksana dengan baik meskipun tiada tali akar pun jadi. C. Pencetakan personal edukasi, staf pendidik yang dibutuh curahan serius dari semua pihak, santri, wali santri, dan para ahli. Kita membutuhkan tenaga-tenaga ahli yang hamilil Quran di bidang ulumul Quran, di bidang tafsir, bidang eksak. Yang dibutuhkan adalah dari santri sendiri. Maka oleh karena itu sedekah yang sangat berarti bagi kami selain wakaf tanah, wakaf harta adalah wakaf putra yang siap mengabdi untuk mempertahankan, memperjuangkan Hamalatul Quran sebagai perwujudan warga Nahdliyin yang patuh pada mawaid Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Adapun program Hamalatul Quran sebagai berikut, monggo diwaca sendiri niki dalam tabel niki, diamati sendiri nanti dimusyawarahkan. Hadirin yang kami muliakan, ini ada 12 program. 1 edukasi habituasi yang ada di pusat, Quran Village yang ada di sebelah barat 100 meter sebelah barat Gapuro, kemudian Wadil Quran program Kutubus Salaf yang ada sebelah barat lagi, kemudian Pondok Pesantren Salafiyah yang ada di Desa Sawiji 2 kilo dari pusat. Oh, kalau radius 1 kilo, kalau lewat jalan karena bentuknya ngotak maka 2 kilo. Kemudian Daurah Taktim yang ada di Sumber Nganten kurang lebih 500 meter. Quran Sayen ini adalah eksak, ini yang masih dalam penyusunan formula dan juga penyiapan sarana. Kemudian PJC Pesantren Jogoroto Collaboration, radius kurang lebih 1 kilo dari sini, yaitu kombinasi antara Gontor, Tebuireng, dan Madrasatul Quran. Ya, apal Quran, mampu berbahasa asing dan juga menguasai eksak dan ulumul Quran. Kemudian ekonomi, di ekonomi ada yang namanya JEC Jogoroto English Course, ada
program Kampung Quran, ada program, ada kantin, ada koperasi yang semua hasilnya untuk memenuhi kebutuhan operasional pesantren. Ekonomi kerakyatan, kita menanam palawija dan sayuran untuk pemenuhan yang kita masih belanja, yaitu bawang dan berambang lomboknya. Kemudian program kombinasi pendidikan dengan adanya SMP Al-Ijabah dan SMP Ar-Ridwan. Program yang terakhir ini yang sangat berarti bagi kami adalah wakaf personal bagi siapa saja yang mengabdikan kepada Hamalatul Quran. Insya Allah Hamalatul Quran memberikan fasilitas rumah dinas. Kalau mewakafkan diri, maka Hamalatul Quran mengatur agar dapatnya memiliki rumah tanah yang menjadi milik pribadi. Sekian yang bisa kami sampaikan. Pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Hamalatul Quran mengharap doa dari panjenengan semua agar para kiai, para guru, para wali santri selalu memberikan inspirasi kepada kami untuk inovasi, untuk kelangsungan Hamalatul Quran sampai masa yang tanpa kunjung padam. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Mohon maaf segala kekurangan, semoga Allah melindungi kita serta meridhoinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.